Perkenalkan, nama saya Stefanus Lau dengan NIM 07300 Saya di jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Ini merupakan tugas kedua ventilasi tambang dengan judul Kebutuhan Udara Segar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Pancanita Novi Hartami dan Bu Ririn Yulianti. Pertama yaitu pendahuluan. Ventilasi tambang bawah tanah memiliki tujuan. Yang pertama yaitu menyediakan oksigen bagi pernapasan manusia atau bagi pernapasan pekerja. Yang kedua, mengencerkan gas-gas berbahaya dan beracun yang ada di dalam tambang. Yang ketiga, menurunkan temperatur udara tambang bawah tanah. Yang keempat, yaitu mengurai konsentrasi debu yang timbul akibat kegiatan produksi. Yang berikut yaitu prinsip udara tambang bawah tanah. Yang pertama yaitu aliran udara bergerak dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Yang kedua yaitu udara akan mengalir dari tempat yang temperatur lebih rendah ke temperatur yang lebih tinggi. Kemudian udara akan lebih banyak mengalir melalui jalur-jalur ventilasi yang memberikan tahanan yang lebih kecil dibandingkan dengan jalur pertahanan yang lebih besar. Yang keempat yaitu tekanan ventilasi tetap memperhatikan tekanan atmosfer, bisa positif atau blowing ataupun negatif atau exhausting. Yang kelima yaitu aliran udara mengikuti hukum Koudrat. Yang keenam, hukum-hukum mekanika fluida akan selalu diikuti dalam perhitungan pada ventilasi tambang. Yang berikut yaitu kualitas udara tambang dengan unsur nitrogen N2 dengan persen volume dan juga presentasi berat yang terdapat pada tabel dengan penjelasan. Dalam perhitungan ventilasi tambang selalu dianggap bahwa udara segar normal terdiri dari nitrogen dengan kadarnya yaitu 79% dan oksigen yaitu 21%. Di samping itu dianggap bahwa udara segar akan selalu mengandung karbon dioksida atau CO2 sebesar 0,03%. Demikian pula perlu diingatkan bahwa udara dalam ventilasi tambang selalu mengandung uap air dan tidak pernah ada yang benar-benar kering. Oleh karena itu akan selalu ada istilah kelembapan udara pada tambang bawah tanah. Itu kegiatan pemboran. Pada aktivitas pemboran, tambang bawah tanah pasti menghasilkan debu-debu yang mempengaruhi penglihatan ataupun mempengaruhi saluran pernapasan dan juga dapat mengakibat gangguan kesehatan pada kondisi jangka panjang. Oleh karena hal tersebut, maka diperlukan udara segar dari luar dan udara kotor akan dialirkan keluar tambang yang disalurkan melalui ventilasi sehingga pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kemudian yang berikut yaitu kegiatan peledakan. Pada saat dilakukannya peledakan tambang bawah tanah, maka dihasilkan debu dan gas beracun. Contohnya yaitu karbon monoksida atau CO. Nah, gas CO ini adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasa, dapat terbakar dan sangat beracun. Oleh karena hal itu, maka diperlukan udara segar dari luar untuk menetralkan gas beracun tersebut dan juga udara-udara dari luar itu dialirkan melalui ventilasi sehingga ventilasi ini sangat dibutuhkan dalam tambang bawah tanah. Yang kemudian yaitu pengangkutan material. Pada pengangkutan material tambang dilakukan oleh alat berat. Alat berat itu menghasilkan gas-gas beracun atau gas-gas sisa pembakaran dari alat tersebut, sehingga diperlukan udara segar untuk menetralkan gas beracun yang dihasilkan dari sisa-sisa pembakaran dari alat-alat tersebut. Yang kemudian yang berikut yaitu produksi. Penambangan tambang bawah tanah dapat berjalan dengan baik jika para pekerja tambang memperoleh udara yang bersih. Udara yang sehat dan bersih dapat membuat pekerja untuk bekerja dengan lebih efisien dan produktif sehingga target produksi dapat tercapai dengan baik. Yang berikut yaitu kegiatan mencegah kebakaran, yaitu dengan penjelasan udara segar dan kelembapan udara stabil yang disuplai oleh ventilasi dapat mencegah kebakaran pada tambang bawah tanah. Yang berikut yaitu peralatan yang digunakan di tambang bawah tanah dan kebutuhan udara bagi peralatan tersebut untuk bisa beroperasi. Yang pertama yaitu loader muat angkut.
dengan spesifikasinya. Yang berikut yaitu truk tambang bawah tanah atau DT. Kemudian ada dozer dengan spesifikasinya. Yang berikut adalah dragline dengan spesifikasinya. Dan yang terakhir yaitu jumbo drill atau alat bor dengan spesifikasinya. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan atau sumber-sumber yang saya gunakan dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih.